Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda di kesempatan kali ini. Nah, saya ingatkan dulu kepada Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih, serta juga bisa dari antena Kuban, dan bisa mengakses semua program Salam TV tentunya dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali, Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Dan Anda yang menggunakan TV berlangganan My Republic juga bisa menyaksikan Salam TV di channel 285. Nah, episode kali ini kira-kira kita akan mendapatkan edukasi apa nih dari narasumber. Nah, ini menarik sahabat keluarga muslim ya. Satu hal yang mungkin banyak luput dari perhatian orang tentang bagaimana sebenarnya memberdayakan anak-anak PKL ya. Anak-anak PKL sekarang ya tentunya bukan sesuatu yang asing mungkin kita tahu ya. Dalam dunia pendidikan ya ada istilahnya bagi anak-anak baik mahasiswa, kemudian pelajar tingkat SMA, SMK begitu, ini mereka ada satu waktu di mana mereka dituntut untuk melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, di lapangan yang terjadi banyak memang anak-anak PKL ini disalah fungsikan begitu ya. Mereka biasanya hanya sekedar disuruh untuk sekedar buat kopi, ataupun kadang-kadang suruh beli makan siang, suruh ngepel-ngepel kantor juga bahkan ada begitu. Nah, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi, karena sejatinya PKL itu para mahasiswa begitu ini untuk mendapatkan pengalaman kerja di lapangan untuk bekal dia nanti ketika memasuki dunia profesional, dunia bekerja. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama kira-kira seperti apa memanfaatkan peluang atau memberikan kesempatan kepada anak-anak PKL itu untuk benar-benar memanfaatkan waktu PKL itu bermanfaat. Bersama saya di saat ini di samping saya sudah ada narasumber, ada Bang Sugianto. Beliau ini bisa dikatakan praktisi digital marketing juga, sekaligus founder PKL Medan. Kita sapa beliau ya, sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Bang. Siap. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita banyak belajar ya Bang tentunya tentang dunia anak PKL ini begitu. Siap, nah, sebelum kita banyak belajar, kemudian banyak tahu tentang pklmedan.com ini, saya mau tahu dulu dari sudut pandang Abang melihat anak-anak PKL dan PKL itu sendiri sebenarnya sejatinya apa sih gitu Bang? Siap. Anak PKL ya, baik itu SMK ataupun mahasiswa, sejatinya sebenarnya pada saat mereka PKL itu diharapkan mereka itu memiliki bekal dan mengetahui sebagaimana sih sebenarnya dunia usaha gitu, dunia industri, dunia pekerjaan gitu. Sehingga program PKL itu ada bagi SMK dan mahasiswa. Tujuannya sebenarnya mengenalkan dunia kerja kepada mereka. Oke. Gitu. Nah, problemnya saat ini ya seperti tadi Bang Abrol sampaikan ya, banyak sekali adik-adik yang PKL atau magang istilahnya gitu ya, yang belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan jurusan mereka gitu. Nah, disinilah saya melihat solusi gitu. Saya coba memberikan solusi bagi dunia pendidikan yang ingin magang bisa di tempat pklmedan.com ini gitu. Oke. Baik Bang, sebelum jauh juga kita ngobrol, saya mau tahu dulu sebenarnya kedudukan status PKL ya dalam pendidikan. Tadi disebutkan tingkat SMK dan mahasiswa. Sebenarnya memang ada diatur khusus tidak begitu ya? Memang wajibkah begitu? Oh iya. Jadi kalau anak SMK itu kan memang ada program PKL, magang atau prakerin yang biasa kita kenal seperti itu. Itu biasanya ada di kelas 2 SMK dan kelas 3 gitu ya. Itu memang kalau SMK ada program PKL itu. Itu mengacu dari peraturan sekolah dan pemerintah. Okay. Karena juga SMK itu adalah salah satu pencetak wirausaha gitu. Nah, akhirnya program magang itu sangat diperlukan untuk adik-adik SMK. Nah, kalau untuk mahasiswa sama ya. Saya dulu waktu masih kuliah S1 dulu ada program PKL ya. Tujuannya apa? Kita
harapkan mempunyai bekal kompetensi tentang keilmuan yang sudah kita dapat dari sekolah ataupun kampus untuk diterapkan di industri yang akhirnya menjadikan pengalaman buat peserta magang itu untuk bersiap sebelum mereka lulus. Mereka ternyata dunia industri, dunia bekerja itu seperti ini, sehingga mereka punya persiapan sebelum memasukin dunia kerja itu sendiri. Oke. Nah, di lapangan yang Abang lihat sendiri fenomena orang ataupun pelaku PKL ini sendiri seperti apa sih, Bang? Baik dia sebagai orang yang PKL dan dari pihak yang menerima orang PKL tadi begitu. Iya. Yang saya lihat memang banyak sekali adik-adik yang PKL ya, mereka belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan kompetensi dan jurusan mereka dari sekolah, gitu ya. Terus kemudian itu yang pertama. Kemudian berikutnya SDM mereka itu belum cukup lah ya untuk di sebuah perusahaan yang mereka coba untuk magang. Akhirnya apa? Pada saat mereka magang atau PKL di perusahaan itu mereka nggak tahu nih harus ngapain, gitu ya. Terus kemudian tidak adanya arahan mungkin dari instansi tempat mereka magang, mereka ini harus ngapain nih, mereka datang setiap hari, apa yang harus mereka kerjakan. Karena memang banyak instansi juga, perusahaan juga yang mungkin menerima anak magang itu hanya sebagai pelengkap aja, maksudnya sebagai mitra kerjasama aja gitu. Tapi nggak bisa diarahkan kemana ini mereka, ngapain mereka datang ke sini, apa yang harus dikerjakan mereka gitu. Nah, itu sih saya ngeliat problemnya seperti itu. Kira-kira itu sah-sah saja tidak menurut Abang kalau misalnya tadi satu lembaga atau perusahaan menerima anak PKL tapi ya udah hanya sebagai pelengkap aja gitu? Kembali lagi ke perusahaan tadi ya. Ya. Ada juga perusahaan yang memang menerima anak magang itu memang dibekali dengan ilmu sesuai dengan jurusan mereka magang di situ. Ada yang mungkin diperbantukan. Ada juga bahkan banyak juga yang anak PKL itu diterima di perusahaan itu karena melihat jadi pegawai juga. Iya, jadi pegawai, potensinya, attitude-nya si anak tadi, kemudian memang perusahaan membutuhkan itu. Tapi itu mungkin kita bisa lihat berapa persen ya, nggak terlalu tinggi gitu. Nah, itu sah-sah aja gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan sebenarnya adik-adik yang mau magang ini sebaiknya lebih selektif melihat tempat magang atau perusahaan yang ingin mereka jadikan tempat magang itu. Ya, dilihat dulu nih, ya, ditanya dulu langsung. Kalau misalnya kami magang di sini, kami ngapain? Gitu, sehingga mereka itu nggak merasa nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, sama seperti di tempat kita ini, adik-adik magang itu di awal tuh saya ajak diskusi dulu. Saya berikan brainstorming. Iya, brainstormingnya seperti ini kalau magang di sini. Kalian tuh kalau pagi datang tuh harus jam sekian. Terus kemudian wajib sholat duha dulu. Kemudian habis sholat duha tilawah. Habis tilawah baru mulai beraktivitas gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik magang itu bersedia, nah itu kita kasih kesempatan untuk magang di sini. Tapi kalau dari proses interview ya, assessment awal itu mereka mungkin keberatan atau kurang berkenan, ya saya sarankan silakan cari tempat PKL yang lain. Oke. Bicara tadi soal selektif yang Abang sebutkan ya, bahwa sebenarnya anak magangnya sendiri pun memang harus selektif untuk menentukan tempat mereka magang gitu ya. Tapi Bang, pada kenyataannya di lapangan itu dari orang ataupun anak-anak yang mau magangnya ini sendiri kadang-kadang nggak memperhatikan itu. Mereka kadang yang penting mereka diterima begitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau kerjaannya pun nggak jelas ya oke-oke aja. Dan bahkan cenderung mereka tuh kadang-kadang ya mau masuk mau enggak nggak masalah gitu. Yang penting sama mereka adalah nilai gitu. Nah itu gimana kalau Abang melihat itu? Itulah dia memang fenomena ya. Hal yang terjadi di lapangan. Nah, karena itu juga saya terpanggil ingin berperan gitu ya. Selama ini di dunia pendidikan apa yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa lah ya bahasanya gitu ya, untuk anak-anak bangsa. Nah di situ saya terpanggil untuk bisa berperan
gitu. Nah, salah satunya ya ini, makanya saya buat tempat PKL Medan ini gitu. Seperti itu. Oke, baik. Ya, sahabat muslim, kita akan lanjutkan ya pembahasan menarik ini. Nah, di depan saya ini adalah produk-produk apa nih, Bang? Hasil dari Ini beberapa produk dari teman-teman UMKM. Jadi selain adik-adik yang magang di sini, berjalannya waktu ternyata banyak UMKM yang ingin belajar digital marketing di sini. Nah, ini produk-produk mereka ini ada wajib Bandung dari Kisaran, oleh-oleh khas Kisaran, ada jahe, ada manisan, ada macam-macam. Nanti kita bahas satu-satu ya. Siap. Setelah jeda tentunya sahabat muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Saya segera kembali. Baik, terima kasih sahabat keluarga muslim. Kita kembali lagi di program 60 menit. Kita lanjutkan lagi pembahasan ataupun obrolan menarik kita dengan Bang Sugi ya. Bang, kalau kita lihat ya, kepentingan dari status magang ataupun PKL itu sendiri sebenarnya bagi siswa, bagi mahasiswa itu apa sih? Yang pertama, mereka tuh wajib magang sebagai syarat mereka untuk tamat sekolah ataupun kuliah. Kalau anak kuliah, mereka itu di semester 7 wajib magang supaya mereka bisa menyusun tugas akhir gitu. Sama juga anak SMK juga pada saat mereka PKL atau magang itu juga syarat mereka untuk bisa mengikuti mungkin ujian akhir gitu. Nah, itu syarat untuk syarat akademis mereka. Syarat akademis mereka. Gitu. Oke. Nah, batasan biasanya kalau kita bicara mungkinkah ada peraturan-peraturan yang memberi batasan kepada pelaku magang sampai di mana begitu ketika dia masuk dalam sebuah perusahaan, secara pekerjaan, secara apa yang harus dia lakukan begitu. Ada tidak peraturan-peraturan khusus yang membatasi gitu, Bang? Kalau mereka biasanya magang di sebuah perusahaan sebenarnya tidak ada peraturan khusus ya, atau mungkin saya belum membaca itu ya. Ada peraturan khusus mereka itu harus ngapain nih di perusahaan itu. Itu kembali sebenarnya di perusahaan itu sendiri gitu ya. Karena apa? Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak menerima anak PKL gitu ya. Mungkin sebagian mereka kita nggak perlu anak PKL ini. Mohon maaf tuh ya, mungkin paradigmanya membuat orang repot aja di kantor, buat semak lah bahasanya kita gitu ya, buat rame-rame di kantor, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu kerja apa gitu. Nah itu yang kasihan sebenarnya gitu ya. Sementara kalau misalnya kita bisa memberdayakan adik-adik magang ini, kita bekali dengan kompetensi yang baik ya, insya Allah kita akan membantu ya menciptakan sumber daya SDM Indonesia ini bisa mampu bersaing sebenarnya itu yang mendasari sebenarnya. Gitu. Oke, nah yang mendasari tadi Abang sebutkan bahwa sebenarnya dari lembaga ataupun perusahaan yang menerima anak PKL ini tadi harusnya bisa membina begitu ya, karena mereka juga sebenarnya bisa dikatakan calon pegawai kalau memang bagus bisa direkrut begitu ya Bang. Nah masalahnya Abang yang juga punya pengalaman ya, punya lembaga yang menerima anak PKL. Kira-kira dari perusahaan ataupun lembaga itu sendiri sebaiknya seperti apa memperlakukan anak PKL begitu? Apakah memang harus ada waktu khusus, tempat khusus yang diberikan kepada anak PKL dan bisa memanfaatkan tenaga mereka supaya mereka juga membantu dari produksi sebuah perusahaan? Siap. Itulah pentingnya pada saat adik-adik mau magang, mengajukan surat permohonan magang di kantor, itu kita proses assessment awal dulu gini. Jadi sebenarnya proses awal itu membantu perusahaan, kita benar nggak ini membutuhkan anak magang ini. Maksudnya membutuhkan dalam artian skillnya mereka itu bisa diserap di perusahaannya kita gitu. Nah itu proses pertama seperti itu. Itu kenapa saya setiap anak magang yang mau PKL di sini itu sebelum mereka menjatuhkan surat, itu mereka saya suruh datang dulu. Ya, berdiskusi dulu sehingga saya bisa mengetahui potensi anak ini seperti apa gitu ya. Mohon maaf tuh misalnya saya tanya,
ada adik dari dari Universitas Potensi Utama misal ya. Mereka saya tanya, bisa apa? Bisa desain Pak, jurusan apa? DKV gitu ya. Coba lihat desain-desainnya gitu. Nah kita lihat di sini, Masya Allah tuh hasilnya ini hasil karya mereka ini yang ada di kantor ini hasil karya mereka gitu. Nah mereka punya potensi. Nah ini kan ketika kita mampu melihat potensi mereka ya sebenarnya itu banyak sekali benefitnya untuk instansinya kita sendiri. Betul, gitu. betul. Oke, jadi sebenarnya memperlakukan mereka tuh ya sama aja seperti memperlakukan calon pegawai profesional ya. Betul. Harus tahu sebenarnya skillnya di mana, Ya. kemudian memanfaatkan tenaga keahliannya, atau juga manfaatnya di lembaga itu sendiri Betul, gitu ya, betul. Bang. Bang, tadi kembali ke permasalahan peraturan, adakah memang peraturan yang sebenarnya diciptakan untuk bisa tahu batasan-batasan dari pelaku magang ataupun anak PKL ini sendiri? Karena yang terjadi begini juga di lapangan kan, saya juga pernah berinteraksi langsung dengan anak PKL begitu ya. Kadang-kadang mereka tuh karena tuntutan tugas suka minta data. Yeah. Data perusahaan tuh kan sebenarnya rahasia dari Yeah. jumlah pegawai, Betul. nama segala macam, kemudian gaji dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini kira-kira Abang melihatnya seperti apa? Oh iya, itu biasanya kan mereka untuk data laporan ya, laporan PKL-nya mereka. Apa yang dikerjakan selama di tempat PKL. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan mereka data-data itu. Nah kalau di kita ya, anak magang itu setiap harinya itu mereka punya job desk. Ya, jadi hari Senin misalnya hari Jumat nih, ya anak-anak ini kerja ngapain, gitu kan? Nah mereka itu selalu memberikan report secara daring ke saya, ke tim, ya. Jadi tim itu bisa memantau walaupun misalnya kita nggak ada di kantor nih, lagi ada kegiatan di luar, ada aktivitas di luar misalnya gitu ya, kita bisa memantau aktivitas mereka. Nah perihal data penting tadi memang kembali ke kebijakan dari perusahaan itu sendiri ya, mau membagikan itu ke ke adik-adik magang atau enggak gitu. Tapi biasanya adik-adik magang itu tidak diberikan pekerjaan yang tingkat security-nya itu seharusnya memang pegawai tetap lah yang mengerjakan itu. Jadi mereka sebagai pendamping lah gitu. Sama seperti di sini adik-adik magang itu sebelum mereka melakukan pekerjaan itu melakukan posting deh contoh ya, mempublikasi pekerjaan mereka itu dicek dulu sama tim tempat PKL Medan. Oh ini Pak ini sudah layak nggak atau harus sudah dibenerin nggak? Nah itulah proses revisi sehingga mereka tuh tahu oh ini harus diperbaikin sehingga akhirnya yang terlihat itulah yang baik gitu ya, hasil yang baik gitu ya, seperti itu. Nah sebenarnya ini sahabat Muslim pembahasan kita ini menarik ya, karena maksudnya kita sama-sama belajar nih dari sebagai posisi orang yang mungkin mau PKL dan sebagai lembaga juga yang bagaimana harusnya menerima dan memperlakukan anak PKL begitu ya. Baik Bang, kemudian bicara soal feedback line yang diterima oleh para pelaku magang ini sendiri. Karena begini kan, kita misalnya satu lembaga sudah menerima kemudian memperkerjakan mereka begitu ya, memperlakukan, bahkan kadang-kadang ada lembaga yang dibuat kerjaan atau tugasnya itu sama seperti karyawan pegawai di lembaga itu. Nah, kira-kira ada hak tidak misalnya mereka dapat upah, dapat gaji dan lain-lain gitu. Dari sudut pandang dan pengalaman Abang lah. Iya. Jadi sebenarnya memang tidak ada kewajiban juga dari instansi, dari perusahaan untuk memberikan gaji bagi adik-adik magang. Ya. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan biaya transportasi ya untuk adik-adik magang gitu ya. Itu kebijakan masing-masing instansi gitu ya. Nah pada saat kita memperlakukan adik magang ini seperti karyawan tetap ya, idealnya sebenarnya mereka itu memiliki hak. Ya, memiliki hak juga lah ya. Mungkin kalaupun misalnya tidak dapat gaji misalnya gitu ya, tapi mungkin mereka mendapatkan hak misalnya ilmu yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi mendelivery ilmu lah, benar-benar mereka dapat ilmu itu juga kan nilainya cukup berharga gitu ya. Nah, sama juga adik-adik di sini. Mereka saya perlakukan bukan seperti pegawai gitu ya, tapi mereka saya perlakukan mereka itu tim gitu. Mereka itu yang saat ini memang perlu belajar, perlu didampingin dan perlu diarahkan gitu ya. Sehingga mereka PKL di sini pun merasa senang gitu, happy gitu ya, menjalankan sesuatunya tanpa harus diperintah gitu. Mereka mengerjakan
sesuai dengan kompetensi yang mereka punya. Tersalur lah bahasanya, bahasa saya itu tersalur kemampuannya mereka gitu. Oke, karena kembali lagi ke dasarnya tadi ya Bang ya, sebenarnya mereka kan praktek, ingin dapat ilmu sebenarnya dan pengalaman lebih dari itu. Karena kalau seandainya bicara secara materi itu nanti bisa mereka dapatkan setelah tentunya memang sudah masuk ke dunia bekerja gitu ya. Oke, nanti di segmen berikutnya sahabat keluarga muslim kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya ruang dari pklmedan.com ini. Seperti apa anak-anak yang PKL di sini tentunya, kemudian siapa aja sih yang bergabung di sini bisa praktek kerja lapangan di sini begitu. Ini menarik sekali sahabat keluarga muslim karena ini seperti lembaga pertama ya yang konsepnya seperti ini. Mungkin ya banyak juga ada juga tapi saya nggak tahu ya, belum tahu ada lembaga memang concern untuk tempat PKL seperti ini atau enggak di Medan, karena memang saya baru kembali ke kota Medan gitu. Oke. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya sahabat muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit, saya segera kembali. Ya, sahabat muslim kembali lagi di program 60 menit. Ya, Bang Sugi ya, memang sejatinya kita kalau melihat sesuatu peluang itu dan bisa mengeksekusinya dengan baik, ini sebenarnya bisa memberikan berkah untuk kita dan orang lain ya. Seperti yang sudah Abang kerjakan ini, yaitu membangun sebuah lembaga pklmedan.com. Nah, apa yang sebenarnya Abang lihat kemudian bisa membentuk lembaga ini Bang sebelumnya? Iya, memang niat awal mendirikan tempat PKL Medan ini memang sebagai wujud kontribusi ya untuk dunia pendidikan. Nah, berjalannya waktu ternyata ada potensi yang cukup besar bisa saya dapat gitu ya kan. Selain anak magang yang PKL di sini, UMKM belajar ke sini, ternyata saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan sebenarnya mencari sumber daya SDM gitu ya, terkhususnya di kompetensi digital marketing. Nah, saya concern memang tentang digital marketing. Jadi adik-adik yang magang di sini itu saya bekalin kompetensi digital marketing. Itu yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Nah, jadi dari situ saya melihat akhirnya ada korelasi bisnisnya yang tanpa saya duga sebelumnya cukup besar potensinya gitu. Nah, itu yang saya buat jalankan di sini seperti itu. Oke. Nah, kemudian secara konsep Bang, sebenarnya untuk pklmedan.com ini sendiri seperti apa sih alurnya, kemudian bagaimana produksinya di sini secara aktivitas mereka begitu? Siap. Jadi adik-adik peserta magang di sini itu mereka saya bekali dengan 5 konsep sebenarnya ya, 5 hal lah ya. Hal yang pertama mereka tentu saya bekali dengan ilmu digital marketing, ilmu terapan digital marketing, itu yang pertama. Kemudian mereka saya ajarkan ilmu bisnis. Ya kan, ilmu bisnis itu saya mengajak mereka itu outing class, berkunjung ke mitra-mitra usaha yang selama ini menjadi mitra saya. Sehingga tuh mereka dapat insight atau ide bisnis dari usaha tersebut gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka dikasih ilmu praktek nih. Jadi di sini tuh mereka nggak hanya teori tapi praktek nih. Ya, bagaimana meriset data, menganalisis pasar menggunakan tools-tools digital marketing. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka saya bekali mereka itu dengan ilmu spiritual. Tadi ya di awal saya sampaikan bahwa peserta magang di sini begitu datang tuh mereka bukan wajib ya, diarahkan untuk sholat duha berjamaah. Kemudian setelah sholat duha berjamaah mereka itu tilawah gitu ya. Itu setiap pagi, Senin sampai dengan Sabtu gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah saat ini karena berjalannya waktu, setiap Jumat itu saya hadirkan ustadz ke sini untuk belajar tahsinnya mereka. Gitu ya. Jadi tiap Jumat itu
ada yang kita panggil ke sini untuk ngajarin tahsinnya mereka. Nah, ini 4 hal ini yang harapan saya menjadi kelebihan ya dari tempat PKL Medan ini. Kemudian yang kelima, mereka saya ajarkan pemasaran digital. Contoh nih produk-produk ini mereka memasarkan digital, mereka dapat penghasilan dari sini harapannya. Kemudian saya ikutkan uji kompetensi. Nah, 3 bulan mereka magang di sini, keluar mereka punya sertifikat kompetensi yang resmi dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikbud. Itu harapannya sehingga mereka magang punya skill, keluarnya mereka diakui oleh dunia usaha dan industri dengan adanya sertifikasi dari Kementerian Kemendikbud itu sendiri. Gitu. Masya Allah ya, berbobot sekali ya begitu ya. Jadi maksudnya mereka bukan hanya seperti sekedar praktek kerja aja, tapi semua dapat bekal ilmunya, prakteknya, spiritualnya juga dapat begitu ya. Apa yang mendasari abang membuat 5 konsep tersebut, terutama menyisipkan konsep spiritual gitu tadi bang? Kalau saya kan misalnya untuk berceramah di masjid belum punya kompetensi sebagai ustadz gitu ya. Nah kemudian saya melihat hubungan di sini hablum minanas dan hablum minallah ya. Ya, nah mungkin salah satu cara saya misalnya gitu ya, salah satu cara saya untuk menebar kebermanfaatan lah gitu ya ke orang. Ya mungkin dengan cara tadi ya, setidaknya adik-adik yang di sini yang selama ini mungkin barangkali di luar sana mereka tidak pernah sholat seperti itu ya, atau misalnya tidak pernah mengaji misal seperti itu. Nah di sini mereka belajar mengaji walaupun masih terbata-bata gitu ya, walaupun masih pelan-pelan, tapi itu kan salah satu bentuk kita memperbaiki diri day by day ya, di setiap hari itu selalu lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin juga berkat aktivitas itu ya, marketing langitnya tuh Allah langsung datangkan banyak keberkahan di tempat ini. Mereka nyaman, orang-orang belajar ke sini tuh senang ya. Kami satu keluarga juga bahagia, sehat, adik-adik juga di sini sehat. Itu juga salah satu mungkin ya keberkahan dari doa-doa adik-adik yang magang di sini. Tapi walaupun di sini mereka wajib duha, mengaji, tilawah gitu ya. Yang non muslim juga kita terima gitu ya. Sesuai nanti mereka mengerjakan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing gitu. Oke, Masya Allah sekali ya. Ini tempat PKL yang cukup bisa dikatakan jelas begitu ya, memanfaatkan tenaga-tenaga anak-anak magang ini begitu ya. Baik, Bang. Kemudian tadi yang Abang sebutkan kan cukup selektif ya untuk bisa menerima anak PKL magang di sini. Nah, bagaimana sebenarnya respon anak-anak siswa SMK itu, kemudian anak-anak mahasiswa itu juga untuk bisa masuk praktek di sini begitu? Apakah ini cukup berat ya bisa masuk di sini begitu? Dan kira-kira abang melihat ke depannya seperti apa begitu? Iya, di bulan September kemarin aja yang daftar untuk mau magang di sini itu ada sekitar 129. Ya, bahkan ada dari Universitas Telkom Bandung yang ke sini. Kemudian Sekolah Tinggi Teknologi Bisnis Bandung juga ke sini. Universitas Bung Hatta Padang juga ke sini. Nah, walaupun banyak yang daftar ke sini, tadi tidak semua itu kita terima. Satu melihat tempatnya, kapasitas kita belum cukup. Terus kemudian ada juga anak yang magang itu mundur sebelum berperang bahasanya kita gitu ya. Mereka tidak berani mengisikan form. Ya, tidak berani mengisikan form pendaftaran. Karena apa? Di form itu sebenarnya proses awal saya menyeleksi dan memanggil mereka untuk datang. Contoh misalnya, bersedia nggak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sini? Oke, kemudian contoh berikutnya, bersedia tidak merokok selama di tempat PKL ataupun di lingkungan PKL, ya. Kemudian tidak menggunakan narkoba, bersedia sholat berjamaah di masjid bagi yang pria. Nah itu kan salah satu proses assessment yang saya lakukan, ya. Nah banyak juga yang mereka nggak berani mengisikan itu gitu, mungkin belum siap berkomitmen, akhirnya Pak kita nggak jadi PKL di sana. Nah seperti itu ada beberapa sekolah yang seperti itu gitu. Mereka takut di awal ya,
kalah sebelum berperang lah bahasanya kita seperti itu. Oke, jadi secara tersirat sebenarnya sudah disampaikan syarat-syarat untuk mau PKL di sini Iya, tuh ya, benar, harus betul. seperti itu, siap Betul. secara mental juga ya, untuk Siap. banyak yang harus diterapkan di sini begitu, Iya. terutama dari kedisiplinan, Iya. kemudian dari keterangan bebas narkoba dan lain-lain, tidak merokok begitu ya di lingkungan PKL, dan mungkin sebagian orang itu cukup berat ya, Iya. karena mungkin itu udah jadi hal yang biasa di beberapa kalangan anak-anak muda sekarang gitu ya Bang ya. Iya, memang itu indikasi sebenarnya ya. Kita bisa melihat bahwa indikasi SDM kita ya saat ini ya memang seperti itulah gitu ya. Nah, harapan saya dengan tempat PKL Medan ini merubah gitu ya, merubah paradigma yang selama ini mungkin boleh merokok anak-anak PKL magang itu di kantor sana, mungkin di tempat lain boleh gitu ya, tapi di tempat PKL Medan ini tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan, aturan lah gitu ya, aturan dari tempat PKL Medan.com ini sendiri gitu. Oke. Baik, Bang Sugi dan sahabat keluarga Muslim, tadi ada yang menarik disampaikan Bang Sugi bahwa korelasi dari anak-anak PKL di sini juga mereka diajarkan ilmu digital marketing, kemudian bagaimana mereka belajar memasarkan produk-produk UMKM ini begitu ya, dan bahkan bisa mendatangkan income sendiri untuk mereka. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen terakhir, dan saya ingin tahu juga siapa saja sih yang sudah bergabung di sini begitu menjadi tenaga magang begitu. Di segmen terakhir tentunya jangan kemana-mana sahabat Muslim, setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program 60. Ya, sahabat keluarga Muslim, kita sudah sampai di segmen terakhir program 60 menit kali ini. Ini perbincangan yang menarik ya, karena kalau sahabat keluarga Muslim bisa juga membaca peluang dari apa yang kita bahas ini Bang ya, ini bisa dijadikan sebuah, bisa dikatakan usaha juga begitu ya Bang ya. Karena banyak manfaatnya. Salah satunya yang mungkin bisa dikorelasikan tadi ya Bang ya, dari tenaga anak PKL ini, anak-anak magang, mereka bisa ikut terlibat dalam digital marketing ataupun membentuk sebuah branding produk. Iya. Nah, ini produknya dari UMKM yang ada di Medan dan sekitarnya ya Iya, Bang ya. betul, betul. Dan ini memang hasil dari kerja mereka begitu ya, buat Iya. stiker, buat Iya. apanya begitu. Mereka juga diajarkan bagaimana pemasarannya begitu ya. Nah, ini kan luar biasa sahabat keluarga Muslim. Artinya ada simbiosis mutualis begitu. Nah, Abang mungkin bisa jelaskan Bang di sini seperti apa secara teknis mereka bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat ya dengan mengkombinasikan dari produk-produk UMKM ini. Iya, tentu adik-adik yang magang di sini ya, kita bekali kompetensi yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Misal mereka kita ajarin desain, ya, desain stiker, desain kemasan, desain flyer, poster untuk promosi. Setelah itu mereka kita ajarkan apa? Mereka kita ajarkan meriset pasar, ya kan, meriset pasar secara digital. Karena memang saya concern tentang digital marketing di sini. Karena memang saat ini yang sangat dibutuhkan, ya. Dibutuhkan kenapa? Di masa pandemi corona ini ya, mudah-mudahan segera berlalu ya, amin ya. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar bahasanya seperti itu. Apalagi UMKM yang selama ini belum go digital. Belum tahu kayak mana ini pemasaran online. Gimana sih masarin produk secara digital gitu ya. Nah, disinilah adik-adik itu saya latih bagaimana mereka menemukan pasar. Contoh misalnya produk jahe merah gitu ya, produk jahe merah. Sebenarnya di daerah mana sih yang membutuhkan jahe merah bubuk? Kemudian bagaimana desain yang menarik supaya produk jahe merahnya mereka ini disukain oleh konsumen. Kemudian bagaimana cara mereka melakukan posting di sosial media supaya tertarget sesuai dengan pembelinya. Selama ini kan banyak kita lihat adik-adik PKL ataupun banyak orang lah, sosial media itu dipakai untuk posting hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, karena memang
niatnya kita memang membantu UMKM dan menambah penghasilan buat adik-adik gitu ya. Ya mereka diajarkan untuk posting produk supaya ada pembelinya. Ya, apalagi kan behaviornya pembeli saat ini itu sudah berubah. Yang dari konvensional offline sekarang mencari apapun, mencari informasi produk apapun secara online. Nah, bagaimana produk jahe merah bubuk ini gampang ditemukan oleh calon pembeli. Nah, ini di sini mereka itu kita latih, kita ajarin bagaimana teknik-teknik digital marketing step by step sampai mereka itu menjadi bisa. Gitu. Baik, kita ke para peserta magang yang ada di sini, Bang. Apa saja yang kemudian dibagikan oleh pklmedan.com ini kepada mereka secara materi kemudian fasilitas begitu ketika mereka magang di sini? Iya. Nah, kalau secara materi tadi mereka belajar desain, belajar multimedia, belajar animasi, ya kan, kemudian belajar ilmu digital marketing. Okay. Nah, kalau fasilitasnya memang seperti yang Abang Abror lihat di sini memang kita belum sekeren perusahaan-perusahaan yang besar lah ya gitu ya. Ini memang konsepnya masih sederhana gitu ya. Fasilitasnya di sini mereka setiap hari Senin sampai Jumat tuh mereka pulang masuk dari jam 8.30, pulang jam 4 sore ya kan, jam 4.30 ya setelah sholat asar berjamaah mereka tuh sudah bersiap-siap untuk pulang. Terus kemudian sebulan sekali itu mereka itu saya ajak bakti sosial. Ya, bakti sosial tuh ngapain gitu ya. Mereka saya ajarkan untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Kami membersihkan lingkungan di komplek kita ini. Ya, itu juga mengajarkan gotong royong. Nah, ternyata dari situ impact-nya apa yang didapat? Adik-adik ini sering dapat nasi kotak dari warga gitu ya. Misalnya nanti hari Kamis ambil ya makan siang dari saya gitu. Nah, itu hal-hal yang membuat mereka itu mungkin menjadi bersemangat ya. Pada saat kita menebar kebaikan, insya Allah pasti kebaikan juga yang akan datang. Nah, itu yang saya ajarkan ke mereka. Terus kemudian tadilah mereka saya ajak outing class. Nah, kemudian alhamdulillah juga di sini kita juga menerima anak-anak magang yang disabilitas, gitu ya. Anak-anak disabilitas, kemudian yang hafiz Quran, ya, itu bisa magang dan PKL di sini, gitu ya. Angkatan pertama kemarin itu dari sekolah Madrasah Aliyah Swasta Binjai Diski Miftahul Falah, itu setiap Sabtu dan Minggu mengirimkan 6 orang santrinya yang perempuan itu untuk magang di sini. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah mampu membantu promosi sekolahnya, gitu. Jadi bagaimana bikin konten desainnya, untuk sekolahnya, gitu ya. Desainnya, bikin konten di Instagram. Nah itu menaikkan brand awareness dari sekolahnya yang selama ini mereka nggak tahu nih. Ya kita sekolah ya sekolah aja lah gitu ya. Nah setelah 8 kali mereka bertemu di sini tiap Sabtu Minggu, karena kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan sekolah tuh ya. Sabtu Minggu anak Alia tuh dikirim ke sini. Berbeda dengan anak SMK. Anak SMK itu kan memang magang, ada program magang. Kalau SMA Mas kan nggak ada. Gitu ya. Oke, tadi Abang sebutkan juga bahwa yang masuk menjadi peserta magang di sini tuh banyak ya, dari siswa ataupun mahasiswa dari daerah, dari dalam kota, dari luar juga banyak. Nah, kira-kira seperti apa sih kalau memang anak-anak calon magang itu mau PKL di sini seperti apa? Bagi yang mau magang di tempat PKL Medan ini, sebenarnya bisa pertama mereka itu mengisi form pendaftaran. Buka aja websitenya tempat pklmedan.com atau cari aja di sosial media, di mesin pencari ketikkan aja tempat PKL Medan. Ya insya Allah kita sudah nomor 1 lah di mesin pencari. Itu yang memudahkan orang, ya. Dan itu juga mungkin yang membuat banyak orang datang PKL di sini, walaupun tempatnya di pojok, ya kan, di komplek gitu ya, tapi alhamdulillah banyak sekali yang menemukan, ya. Itulah salah satu dampak dari digital marketing itu sendiri. Betul. Nah, mereka bisa isikan form pendaftaran di websitenya kita, di website tempat pklmedan.com itu. Nanti akan kita seleksi dan kita panggil. Oke. Itu prosesnya. Tadi disebutkan juga bahwa respon ini luar biasa ya sahabat keluarga muslim, sampai dengan hari terakhir ini, bulan ini aja itu udah 120-an ya. Iya, lebih. Itu yang mendaftar. Nah, artinya kan Abang lihat peluang ini cukup
cukup besar begitu. Bagaimana Abang planning, rencana ke depannya seperti apa untuk pklmedan.com? Rencananya tentu ini kan kita sudah mau membuat cabang. Jadi saya sudah menyiapkan satu tempat lagi ya untuk menampung adik-adik yang magang itu yang dari luar kota. Ya, dari UBH Padang itu mau datang ke sini, jadi mereka kita siapkan asramanya ya. Mau nggak mau saya memang harus menyiapkan banyak lokasi lagi, lokasi tempat seperti ini gitu ya, karena memang potensinya cukup besar, ya, cukup besar sekali. Dan ini juga wujud kontribusi saya lah sebagai seorang akademisi, seorang dosen yang ada kewajiban ya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oke, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya Bang ya. Amin, amin. Baik Bang, ini terakhir Bang, mungkin Abang bisa simpulkan sebenarnya apa yang harus dilakukan sebuah lembaga yang menerima anak-anak ke magang, dan dari sudut anak-anak magangnya sendiri apa yang harus mereka siapkan? Silakan. Baik, bagi perusahaan atau instansi yang menerima anak magang, berilah kesempatan dan kepercayaan kepada peserta magang gitu ya, sehingga mereka benar-benar bisa merasakan aura ya, merasakan suasana dunia pekerjaan itu seperti apa, sehingga mereka punya bekal mempersiapkan diri untuk bekerja pada saat mereka selesai kuliah ataupun selesai bersekolah gitu. Karena apa? Inilah yang menjadi sebenarnya momentum lah ya, menjadi wujud instansi berkontribusi kepada masyarakat ya. Bahasanya kita itu CSR-nya lah minimal gitu ya. Program CSR-nya menerima anak magang. Nah, buat adik-adik magang juga yang harus dipersiapkan tentu pertama selektiflah memilih tempat PKL. Itu yang pertama ya. Datangi dulu tempat PKL itu. Tanya lebih detail, cari informasi selengkapnya. Apalagi sekarang kan dunia digital. Cari informasi apapun tinggal cari reviewnya, gampang sekali ya kan. Dicari dulu, didatangin, konsultasi, tanya alumni dari sekolahnya waktu PKL di tempat itu disuruh ngapain, apa pekerjaannya di sana ya, sehingga pada saat mereka magang di tempat PKL itu mereka benar-benar merasakan menjadi bagian dari perusahaan itu, bukan hanya sebagai tadi seperti Bang Abang katakan mungkin disuruh fotokopi atau misalnya dibikin kopi, merapikan berkas gitu ya. Nah, itu sih harapan saya gitu ya. Baik, terima kasih sekali Bang Sugi ya. Akhirnya sahabat keluarga muslim kita dapat lagi nih banyak ilmu dari Bang Sugi, tentunya pengalaman beliau juga yang akhirnya bisa mendirikan sebuah lembaga pklmedan.com ini dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para siswa serta mahasiswa yang mungkin selama ini ingin mencari tempat PKL yang berkualitas ya. Mudah-mudahan niat dari Bang Sugi juga dimudahkan oleh Allah dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sahabat keluarga muslim, demikian untuk program 60 menit pada kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Buana, asal Sekolah Negeri 1 Kota Limbaru, jurusan RPL. Saya sangat senang karena bisa PKL di tempat pklmedan.com. Karena di sini diajarkan tentang digital marketing, yaitu meriset kata kunci, mendesain menggunakan Canva, dan beda tempat PKL-nya di sini. Karena tempat PKL yang sebelumnya saya hanya disuruh-suruh, nggak tahu ngapain, tidur-tidur. Di sini beda pokoknya. Dan buat teman-teman yang bingung mencari tempat PKL, saya sarankan di sini saja karena bisa semua untuk jurusan. Dan buat teman-teman yang penyandang disabilitas, jangan pernah malu dan minder. Terus berusaha dan jangan pernah malu.